Saya, Anissa Bukhori, NIM 11, PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mikro teaching kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke anak-anak, sekarang silahkan berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silahkan Danu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya anak-anak dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemarin ibu sudah bilang anak-anak harus membawa buku bacaan. Hari ini ada yang bawa buku apa? Iya, Agnia. Ada yang bawa buku apa? Membawa buku kisah Nabi. Iya, ada berapa Nabi? Ada 25 Nabi. Kisah Nabi Muhammad. Betul, kita harus meneladani kisah-kisah Nabi untuk contoh hidup kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita akan belajar tema hari ini yaitu organ pencernaan pada hewan. Anak-anak, ada yang tahu organ pencernaan hewan ada apa saja? Belum? Nah, sekarang jika anak-anak belum tahu, silahkan tuliskan pertanyaan anak-anak di kertas, lalu tempelkan di dinding kelas ya anak-anak, di depan yang di samping papan tulis ini anak-anak. Baik, anak-anak pintar semua ya. Nah, anak-anak, di sini ibu punya gambar makanan sehat. Coba diperhatikan. Sudah? Sudah. Apa sih anak-anak yang dimaksud dengan makanan sehat? Ada yang tahu? Betul, makanan sehat itu makanan yang mengandung gizi. Iya, makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Betul. Ada juga yang mengatakan makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan yang berbahaya. Betul, semuanya betul. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahaya, mengandung gizi, yang bermanfaat untuk tubuh kita anak-anak. Nah, makanan sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Ada makanan pokok, yang mana telah digambarkan bahwa ada nasi, ada singkong, jagung, sagu. Kemudian yang kedua ada lauk pauk, telur, tempe, daging, ikan. Ada sayur mayur. Siapa di sini yang tidak suka sayur? Nah, kita harus menyukai sayur anak-anak karena itu termasuk makanan sehat. Kemudian ada buah-buahan. Dan yang terakhir ada susu. Tadi siapa yang sarapan minum susu? Wah, semuanya makan makanan yang sehat tentunya. Anak-anak, silahkan kita membaca dialog Dayu dan Edo. Di sini, Dayu dan Edo berdialog tentang makanan sehat yang baik untuk tubuh kita. Karena tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca anak-anak. Oke. Pinter anak-anak ibu sudah membaca ya dialog Dayu dan Edo. Anak-anak ada yang belum dipahami dari dialog Dayu dan Edo? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kita kasih tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, bat. Nah, anak-anak, di sini ibu punya iklan makanan sehat. Ada yang pernah lihat iklan makanan sehat? Iya, banyak ya yang suka lihat televisi atau ada di koran-koran. Betul, Cinta.
Iya. Nah, setelah itu, anak-anak silahkan menuliskan apa yang anak-anak lihat dalam iklan makanan sehat ini di lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Iya, di lembar yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak, pintar sekali. Setelah itu, di dalam dialog tadi yang telah kita baca, pasti ada kata kunci. Kata kunci adalah kata paling penting dalam dialog yang dapat mengungkapkan maksud dialog tersebut anak-anak. Yang mana ciri-ciri kata kunci itu yang pertama mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kemudian terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Anak-anak, selain ciri-ciri ini bisa anak-anak cari ya, nanti ada soal di LKPD yang telah Ibu berikan kepada anak-anak. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Sekarang silahkan anak-anak menggarisbawahi kosakata baru yang ada dari video tersebut yang telah anak-anak dengarkan. Kemudian diskusikan dengan teman-teman sebangkunya ya. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, lebih jelasnya tadi anak-anak sudah lihat di video ya. Pada lembar kerja peserta didik, Ibu telah memberikan diagram tentang proses pencernaan pada sapi. Silahkan anak-anak melengkapi diagram tentang proses pencernaan pada sapi ya. Setelah itu, anak-anak memberi nama pada setiap organ pencernaan yang telah terdapat pada gambar. Kemudian menggambarkan perjalanan yang terjadi pada makanan dengan menggunakan panah. Gambar sapi yang di bawah sama dengan gambar yang telah Ibu berikan di lembar kerja ya anak-anak. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang.
Anak-anak, yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata penting dalam dialog yang dapat mengungkapkan maksud dialog tersebut. Anak-anak ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Oke. Kemudian, ada yang mau berpendapat? Bagaimana pendapat anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Iya, oke. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Dayu tutup dengan memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Titipkan salam ibu kepada orang tua kalian ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.